tayangkan soal yang kemarin Ibu berikan dengan jawaban yang kamu tuliskan. Baik, Bu Lis. Ya, jadi kamu bisa juga mengukur berapa sih nilai yang kamu dapatkan. Ada yang belum ulangan, tidak usah khawatir, soalnya tidak akan sama dengan soal yang hari ini. Ya, nah berikutnya dengan saya sudah menjelaskan kunci jawabannya, berikutnya kamu akan memperbaikinya. Saya ulang kembali sambil kamu siapkan kertas yang kemarin, tuliskan di bawahnya perbaikan jawaban kalimat efektif. Selesai saya bahas, langsung kamu kirim lagi ke Google Classroom. Ya, jadi nanti di situ akan saya siapkan tempatnya adalah revisi penilaian harian ketiga nilai keterampilan. Begitu ya yang harus kalian pahami. Kita mulai. Yang pertama, Fatimah. Dibaca pertanyaannya adalah, saya hadirkan 20 kalimat, kamu tuliskan B, apabila kalimat itu efektif, tuliskan salah, tidak efektif, kemudian perbaikannya. Silakan Fatimah yang membaca yang pertama. Atas perhatiannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Menurut Ya. saya kalimat ini salah. Ya. Karena tidak ada orang spesifik yang disebutkan siapa perhatiannya, Bu. Iya, jadi Fatima menjelaskannya tidak diketahui siapa yang dimaksudkan. Berarti penyebabnya tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Kita menggunakan berbicaranya dengan orang keduanya, orang ketiga. Maka kamu tuliskan atas perhatian Bapak, garis miring Ibu, teman-teman, ya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Itu apa tuh? Terima kasih. Kalau kamu mau ganti kami ucapkan terima kasih, boleh. Saya juga boleh. Atau saya mengucapkan, boleh. Ya, tapi ucapkan saja sudah betul. Berikutnya, maka saya dibantu oleh Alif Jehan Farida. Silakan untuk nomor 2. Nomor 2, atas perhatian Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini saya baca yang di sini aja, Bu. Ya, betul kan? Betul kan? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya... Betul apa tidak? Betul sih, Bu. Kalau menurut betul. saya, Nggak jawaban apa-apa, saya. Alif. Betul, Lif. Jadi, Alif ini termasuk anak yang sangat sopan. Ya, kemudian di dalam penggunaan kalimatnya dia sangat hati-hati mengucapkannya. Namun sayang, yang diucapkan oleh Alif itu kalimatnya tidak efektif, mubazir. Kemudian pilihan katanya tidak tepat. Apa alasannya? Karena kita sedang berbicara secara resmi. Jadi kamu lebih baik menggunakan pilihan katanya yang bersifat netral, yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kesopanan itu memang ada dengan kata menghaturkan, tapi menghaturkan terlihat bahasa daerahnya. Kecuali Alif sedang berbicara di kalangan orang-orang di kalangan tertentu di daerah Jawa, ya boleh kita selipkan beberapa bahasa daerah. Nah, siap ya, semuanya langsung tuliskan ya, karena nanti revisinya nggak pakai nunggu lama-lama, langsung dikirimkan. Maka pembetulannya adalah atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Tidak perlu kamu katakan sebesar-besarnya, kemudian sebanyak-banyaknya, tidak. Ya, kita berbicara yang resmi, maka mubazir kalau kamu katakan sebesar-besarnya, tapi beda kalau kamu bicaranya di tempat yang situasinya tidak resmi. Resmi tidak boleh mengucapkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya,
dan seterusnya. Beribu-ribu terima kasih. Sulit sekali untuk diukur beribu-ribu terima kasih. Gitu ya Alif, besok ketika kamu berceramah, kamu tidak boleh mengatakan sebelum saya akhiri ceramah siang ini, saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada spesial Ibu Lis guru bahasa Indonesia saya. Maka itu tidak diperkenankan. Lanjut, berikutnya adalah Andika. Silakan Andika nomor 3. Andika. Para hadirin yang saya hormati. Pembetulannya? Dalam pembetulannya di sini hadirin yang saya hormati. Iya, jadi mubazir, sudah hadirin, sudah jamak, maka jangan ditambahkan para. Biasanya yang namanya penceramah, pembawa acara paling suka menekan-nekan kata sehingga terdengarnya itu lebih gimana gitu loh. Para hadirin sekalian yang saya cintai, para hadirin sekalian, udah 3 borosnya. Cukup hadirin yang saya banggakan dan saya hormati. Boleh, karena antara bangga dengan dihormati berbeda. Tapi kalau para hadirin sekalian tidak diperkenankan. Langsung kamu tulis ya jawabannya nomor 3 di kertas yang kemarin kamu kirimkan. Maka kembali lagi ke Fatima. Silakan Fatima, karena banyak kalimat yang nomor 4. Fatima. Iya, Ibu. Nomor 4, kalimat pertama, YTH titik Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Menurut saya kalimat ini salah, karena seharusnya Bapak Ibu Guru yang saya hormati saja. Nggak usah pakai YTH lagi. Ya, terus? Kemudian kalimat yang kedua, YTH Ketua Komite SMA 70 Jakarta. Menurut saya kalimat ini salah, karena seharusnya yang terhormat Ketua Komite SMA N70 Jakarta. Untuk kalimat ketiga, YTH Kepala Sekolah SMA 70 Jakarta, menurut saya kalimat ini salah, karena seharusnya dijabarkan menjadi yang terhormat Kepala SMA N70 Jakarta. Ya, jadi cara mengucapkannya ketika kamu mau berbicara di hadapan umum, ketika menyapa tidak boleh mubazir, dan berikutnya harus sistematis, paralelisme. Jadi ketika kamu menyapa, di sini ada mubazir dan tidak sistematis. Maka kamu harus mengucapkan terlebih dahulu adalah yang terhormat Kepala SMA Negeri 70 Jakarta. Jadi jangan kamu tuliskan lagi yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta, salah. Cukup yang terhormat Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed. Itu harus nomor 1. Urutannya harus dibalik. Berikutnya yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Dan berikutnya Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kalau kamu mau pakai YTH-nya, maka yang hormatinya tidak boleh sama. Maka Bapak Ibu Guru SMA Negeri 70 yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan seterusnya. Kalau dimuliakan juga tidak bisa. Mengapa? Karena di atas kamu mengatakan Bu Ratna hanya bilang dihormati. Tapi kalau guru dimuliakan, tidak bisa. Yang dimuliakan itu biasanya yang urutannya yang pertama. Karena bisa kamu katakan yang saya banggakan. Saya ulang kembali, kamu harus menuliskan nomor 4, diurutkan secara sistematis, yang terhormat Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna. Mau ditambahkan namanya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang saya hormati, Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 70 Jakarta. Jadi Fatima masih salah di dalam mengurutkannya. Ya, di dalam mengurutkannya. Berikutnya, maka saya beralih ke IPA 8. Silakan Amira, nomor 5. Semoga pengalaman pribadi saya ini berguna buat hadirin. Salah. Ya. Kenapa salah? Karena udah di satu kalimat ada pribadi sama saya. Iya, jadi, nah,
Ya. Jadi ada sudah pengalaman, ada pribadi, ada saya mubazir, maka semoga pengalaman saya dapat dijadikan pelajaran atau bermanfaat, berguna, tidak jadi masalah buat hadirin. Mau diganti hadirin boleh, mau buat untuk kita, tapi tidak boleh kamu tambahkan untuk kita semua. Kita sudah berarti saya sama kamu. Ya, sama kamu itu yang sedang mendengarkan. Tapi kalau ada tulisan kita semua harus konsekuen dengan apa yang dikatakan oleh pihak sekolah, salah, mubazir. Bu, tapi enak loh Bu kalau kita mengucapkan kita semua. Iya. Kalau yang salah-salah, kalau dalam bahasa Indonesia diucapkan tuh terasa enak gitu loh. Ya, tapi kita harus membiasakan. Kita wajib menegakkan aturan sekolah. Jangan kita wajib, kita semua ditekankan salah. Kita itu sudah berarti yang ada saya sama yang semua, apa yang ada di depan saya yang sedang mendengarkannya. Lanjut, berikutnya adalah Andrio. Silakan Andrio, nomor 6. Nomor 6 saya salah. Ya. Hendaknya, baca dulu, hendaknya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya meskipun sesekali dapat memungkinkan mengecewakan seseorang. Saya perbaikannya itu adalah bagian kebaikan-kebaikannya itu diganti jadi kebaikannya saja, karena kebaikan-kebaikannya itu sudah terlalu banyak. Terus bagian memungkinkannya juga dihilangkan. Jadi saya kalimatnya jadi hendaknya kita. Ya, sekarang saya tanya, kenapa memungkinkan dibuangkan Andrio? Kenapa memungkinkan dibuangkan? Karena dia sudah pakai meskipun. Iya, selain itu? Selain itu dia pakai sesekali juga. Jadi meskipun sesekali. Betul. Sesekali. Jadi hendaknya kita tidak melupakan kebaikannya, ya. Kebaikannya meskipun sesekali dapat mengecewakan seseorang. Betul sekali jawabannya. Berarti sudah bisa kamu mengatakan apa kalimat efektifnya. Lanjut, berikutnya nomor 7, maka yang membacanya adalah Atta. Silakan Atta. Atta. Iya, Bu. Ya, silakan. Kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain. Kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Kalau saya jawabannya benar, Bu. Ya, betul. Datangnya adalah boleh diganti tetapi atau melainkan. Berikutnya nomor 8, silakan yang membacanya adalah Atala. Atala, halo Atala. Kemarin saya bertemu dengan Atala loh. Halo iya, Atala. Iya, Bu. Ya. Nomor 8 ya, Bu? Iya. Untuk nomor 8 kan soalnya waktu dan tempat kami persilakan. Menurut saya salah karena dan perbaikannya jadi Ibu kami persilakan atau Bapak kami persilakan saja. Iya. Dan ketika kamu nanti, ya betul sekali kamu dapat 100 Atala, jadi logika, kita pakai logika, waktu dan tempat kami persilakan tidak bisa bergerak. Tapi kalau waktu yang akan berbicara ketika saya membuktikan kebenaran itu dalam sebuah cerita, saya ulang kembali, dalam sebuah cerita, dalam sebuah lagu, dalam sebuah rayuan yang kamu katakan kepada temanmu, teman spesialmu, maka kamu boleh mengatakan waktu yang akan membuktikan siapakah yang jadi pemenangnya. Kamu akan berbicara Atala kepada teman spesial kamu. Karena kamu gregetan sama teman spesial kamu, tidak bisa mengerti apa yang kamu utarakan. Tapi ketika kamu berbicara di hadapan masyarakat, di hadapan umum, sedang ceramah, sedang berbicara secara resmi, maka kamu tidak menggunakan waktu dan tempat. Kamu harus membuktikan dengan yang lainnya. Pilihan katanya ada. Lanjut. Berikutnya adalah Aura. Silakan Aura. Berikutnya.
Yang nomor 9, Setiap budaya ya, setiap budaya memiliki pola saling berinteraksi yang cenderung berbeda-beda. Itu menurut saya salah. betul. Kenapa penyebabnya? Kenapa? Gampang. Kalau di ulangan kelas 11 tuh masih gampang. Coba nanti kalau kamu masuk kelas 12, kalimat efektifnya tidak sesederhana ini. Ya, harus diberikan alasannya, walaupun pilihan ganda, kemudian kamu bisa memperbaikinya. Di UTBK lebih sulit lagi soalnya berbicara dengan kalimat efektif. Maka mubazir, kenapa saya katakan berinteraksi itu sudah saling. Ya, saling berpelukan tidak bisa. Berpelukan itu sudah 2 orang, nggak mungkin 1 orang. Maka setiap budaya memiliki pola berinteraksi yang berbeda-beda. Cenderungnya tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena sudah dikatakan berbeda-beda gitu loh. Jadi udah jelas. Sekali lagi saya ulang kembali. Setiap budaya memiliki pola interaksi yang berbeda-beda. Lanjut berikutnya nomor 10 Kalista. Silakan Kalista, belum ulangan ya. Silakan Kalista. Iya Bu, banyak anak-anak terkena dampak langsung dari bencana ini. Itu salah karena udah anak-anak terus ada banyaknya lagi. Ya. Langsungnya juga nggak boleh. Anak-anak apa tadi? Boleh, banyak anak boleh, atau anak-anak terkena dampak bencana ini. Pakai dari boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya ulang kembali ya, anak-anak terkena ya, anak-anak terkena dampak dari bencana ini. Langsungnya tidak usah dikatakan. Ya, karena sudah kena dampaknya, dampak itu udah kelihatan. Berikutnya nomor 11, silakan yang membacanya adalah Caroline. Soalnya itu mohon saat saya menyampaikan ceramah ini, yang membawa HP harap dimatikan. Menurut saya salah, Bu. Ya, jadi ini yang dimatikan yang bawa HP. Ambigu, maknanya 2. Ya, jadi kalimat ini tidak boleh terjadi. Jadi mohon matikan HP saat ceramah ini dimulai. Atau jangan bilang dimatikan, dinonaktifkan. Karena kalau kamu katakan dimatikan, tidak tepat pilihan katanya. Harap, mohon, dinonaktifkan HP saat ceramah ini dimulai. Tidak boleh dimatikan ya. Nah, berikutnya, dalam bahasa Indonesia saya tidak akan memberikan nilai setengah-setengah. Walaupun salahnya sedikit, tetap saja salah karena kalimatnya tidak efektif. Itulah cara memberikan penilaian kalimat efektif, baik dalam ulangan harian maupun dalam ulangan bersama nantinya. Jadi anak ini tetap salah ya, matikannya salah. Berikutnya nomor 12. Kris, halo silakan Kris, nomor 12 Kris. Iya Bu, Kris Matthew atau saya Bu? Kris Matthew. Soalnya pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Ya. Saya bikinnya menjadi pura-pura bingung padahal tahu. Iya. Pura-pura tidak mengetahui. Jangan kamu ganti dengan bingung. Kamu malah salah, Kris. Pura-pura tidak mengetahui. Ya, jadi kata tahu jangan pura-pura tidak mengetahui, padahal dia mengetahui banyak, ya. Nah, berikutnya 13, silakan yang membacanya adalah Disha. Tadi kamu terlambat, silakan Disha. Lelaki. Lelaki yang berbaju putih itu adalah ibu bapak saya. Ya. Boleh, silakan ini betul lelaki yang berbaju putih ada ya, berbaju putih itu adalah bapak saya, atau kamu katakan saja karena kalau ibu bapak saya itu artinya nenek.
Bisa dia pahami Disya? Ibu bapak saya itu nenek? Ambigu. Ya, bisa. Disya? Bisa, Bu. Tahu kenapa ibu bapak saya itu nenek? Tahu. Kenapa? Ibu dari bapak saya. Iya, betul. Supaya tidak ambigu, supaya maknanya tidak dua, maka kamu langsung saja kamu katakan lelaki yang berbaju putih itu adalah orang tua saya. Orang tua itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa seorang ayah, bisa seorang ibu. Tapi kalau dijawab seperti Fatimah, maka betul jawabannya. 14, silakan yang membacanya. Kembali lagi ke Fatimah. Silakan Fatimah. Para atlet PON mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Menurut saya kalimat ini salah, karena seharusnya atlet PON mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Nggak usah pakai Iya. Iya. Tapi atletnya diganti, Fatimah. Jadi iya, Bu, jadi atlet PON. Iya, atlet PON. Kenapa? Karena dia sudah gabungan dari atlet-atlet di sana. Karena sudah ada PON-nya mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Mau kata darinya ada, boleh enggak, tidak apa-apa. Kata dari itu bisa dihilangkan. Apresiasi pemerintah, boleh. Berikutnya nomor 15, maka yang membacanya adalah, silakan yang membacanya adalah Muhammad Adi Saputra, silakan. Baik, Bu. Nomor 15 ya, Bu. Nomor 15, Pak Ibu Guru serta para sahabat yang saya cintai, tema ceramah hari ini tentang cara belajar yang efektif. Menurut saya salah. Jadi yang tepat itu Bapak Ibu Guru beserta sahabat tema ceramah pada hari ini yaitu cara belajar yang efektif. Ya. Jadi Bapak Ibu Guru serta para sahabat, boleh kata paranya. Kenapa? Karena kata sahabat itu baru satu. Para sahabat yang saya cintai, tema ceramah hari ini tidak boleh pakai kata tentang. Kenapa? Karena sudah ada judulnya. Tema ceramah hari ini cara belajar yang efektif. Jadi kamu tidak boleh memunculkan kata tentang. Emang enak sih kasih kata tentang supaya gimana gitu ketika kamu berceramahnya. Tapi ketika kamu menyampaikan ceramah tersebut, apalagi yang mendengarkannya adalah guru bahasa Indonesia, itu langsung bisa nangkep gitu. Tapi kalau masyarakat umum, kadangkala tidak begitu menghiraukannya karena dianggap tidak mengganggu. Tapi kalau guru bahasa Indonesia yang mendengar kata-kata yang tidak efektif, itu langsung kupingnya tuh rasanya kayaknya ada yang aneh begitu. Lanjut, berikutnya Riken, silakan Riken Ramdan, silakan nomor 16. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Oh. Ulang lagi 16. Sebentar, tadi ada tamu. Ia terlalu Riken Ramdan Ramadan. Nih. 16. Riken. Ya, terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Ya. Iya. Silakan. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Ini benar. Kenapa benar? Karena mau diletakkan di depan, mau di belakang, boleh. Ia jatuh sakit karena terlalu bekerja keras. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Dua-duanya betul. Jadi kamu jangan kotak-katik gitu loh, sudah betul. Maka 17 saya yang akan menjawabnya supaya cepat karena saya akan masuk materi berikutnya. Silakan digerakkan Fatimah. Jepang adalah merupakan, sudah tidak layak lagi mubazir, Jepang merupakan negara kecil di Asia. Ya, di Asia yang sudah maju,
Yang majunya tuh Asianya apa negara Jepangnya? Maka Jepang adalah negara mungil yang sudah maju di Asia. Di Asia. Jadi jangan di Asia yang maju. Ini pengertiannya Asianya yang maju. Berarti ambigu ya. Saya ulang kembali. Jepang adalah negara kecil yang sudah maju di Asia. Nggak boleh kamu katakan mungil. Tapi kalau Najla, kamu diberikan sebuah sanjungan yang diberikan dari Nova Ramdan bahwa Najla adalah gadis mungil yang begitu manisnya. Boleh. Najla tidak akan terasa aneh. Ya, mau kecil boleh, mau mungil boleh. Ya, malah tersanjung kalau disebutkan mungil kayaknya gimana gitu, menggemaskan gitu loh. Tapi kalau Jepang tidak boleh kamu katakan negara mungil, tetapi negara kecil yang sudah maju di Asia. Ya, karena nanti pengertiannya itu jadi ambigu. Nomor 18. Setiap siswa wajib memakai baju seragam sesuai tata tertib sekolah, maka setiap siswa beda. Setiap siswa, maka kita boleh mengatakan pakai tambahan kata setiap. Setiap siswa wajib memakai seragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Ya, bajunya tidak usah dituliskan lagi, dihilangkan. Para orang tua, anak-anak, serta para guru tidak sistematis, maka harus dimulai oleh para orang tua, guru, serta anak-anak. Ya, apa nih tadi? Dapat mendukung kegiatan ini. Saya ulang kembali, para orang tua. Orang tua itu satu loh ya, maka saya tambahkan kata para. Para orang tua, guru, serta anak-anak dapat mendukung kegiatan ini. Disusun secara sistematis. Ya, jangan sampai berantakan. Ini berantakan banget. Masa dari orang tua jadi anak-anak terus muncul lagi guru. Selain ini tidak efektif, bisa terjadi ketersinggungan. Maka nomor 20, hadirin dipersilakan duduk. Ya, hadirin dipersilakan duduk. Nggak usah pakai kembali. Hadirin dipersilakan duduk. Itu kalau situasinya resmi kalian gunakan dalam ceramah, dalam berpidato, dalam memberikan sambutan, dalam memberikan pembawa acara dalam sebuah kegiatan. Itulah yang harus kamu kerjakan ketika kamu nanti di dalam berceramah. Jangan lagi kamu menggunakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang Ibu sajikan adalah kalimat yang sifatnya umum. Begitu mengenai soal bahasa Indonesia kemarin Ibu ujikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Siapa sebut nama? Tahlir Stidi Janurhawa dari MIPA 7, Bu. Silakan. Saya mau bertanya, Bu, untuk penulisan Bapak Ibu, apakah Bapak strip Ibu atau Bapak tanda miring Ibu, Bu? Bapak garis miring Ibu. Bapak garis miring Ibu. Jadi kamu nggak usah menyebutkan garis miringnya, ya, karena garis miring Bapak dan Ibu itulah adalah satu kesatuan yang nanti kamu akan ucapkan. Jadi yang saya hormati Bapak. Kalau misalkan nggak ada berikutnya, kamu katakan Bapak serta Ibu yang saya hormati, Bapak, Ibu yang saya hormati. Mengucapkan seperti itu, dan di dalam penulisannya harus huruf besar. Sekali lagi, harus huruf besar karena kata Bapak, kata Ibu adalah sapaan. Jadi mutlak harus menggunakan huruf besar. Kita belum berbicara berkaitan dengan huruf besar. Begitu, itulah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Gitu ya.
Yang saya hormati orang Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan. Itu cara berbicaranya tuh ketika kamu menyapa, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru, terpelesetlah kamu. Karena kenapa? Karena pasti kamu akan ngomongnya gini, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-temanku sekalian. Pasti kamu akan berbicara seperti itu kalau kamu terburu-buru mengucapkan kata tersebut. Tapi kalau kamu menenangkan diri bahwa yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Beda ya teman-teman sekalian. Wah, ada lagi tuh para teman-temanku para hadirin sekalian. Wah, para hadirin sekalian. 3 sekaligus diborong. Gitu ya, Asti jawabannya. Dan berikutnya. Ya, berikutnya. Halo? Dah. Nah, nanti pukul bentar, karena saya nanti pukul 13 kamu kirim jawaban revisinya. Karena Ibu belum buat tempatnya, kamu kirim jawaban revisinya. Nah, sekarang Siva, halo Siva. Iya, Bu. Siva, tayangkan ceramah yang saya berikan tadi. Bentar, Bu, perbaikannya belum deh. Ya. Ada beberapa yang belum alasan. Nanti pukul 1 dikumpulkan. Siva, tayangkan ceramahnya yang Ramzi. Sudah, Bu. Yuk, mulai. Lista, bisa? Ada teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, pada pagi hari ini, saya sedang beres-beres untuk berlibur di masa pandemi ini. Pasti banyak teman-teman yang bertanya, kan kita lagi masa pandemi dan pemerintah juga menetapkan banyak aturan. Terus, gimana caranya kita untuk berlibur di masa pandemi ini? Nanti akan saya kasih tahu ke teman-teman semua, tapi saya akan selesaikan beres-beres saya dulu. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai pembicaraan hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di masa pandemi ini. Indonesia merupakan satu dari banyak negara yang mulai melonggarkan aturan pembatasan wilayah meski masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Semua aktivitas pun sudah boleh dikerjakan selama tetap menerapkan protokol kesehatan dan keamanan yang ada. Memanfaatkan momentum ini, banyak masyarakat yang merencanakan pergi berwisata bersama orang-orang terdekat ke berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Banyak masyarakat yang tergiur dengan kesempatan ini setelah mereka tetap tinggal di rumah dikarenakan kondisi pandemi saat ini. Namun, walaupun sudah diperbolehkan keluar dari rumah, ada beberapa hal yang harus diingat jika ingin berlibur di situasi seperti ini. Yang pertama, kita harus mengetahui kondisi fisik kita seperti apa terlebih dahulu. Setelah kondisi fisik dipastikan sehat dan aman, tetap jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kita harus memeriksa status keamanan wilayah terlebih dahulu sebelum kita menentukan transportasi, penginapan, tempat makan, destinasi wisata, dan yang lainnya. Kita harus memeriksa status keamanan wilayah yang akan kita datangi sehingga kita bisa mengetahui aman atau tidaknya lokasi tersebut. Dan yang terakhir, pastikan tempat-tempat yang akan kita datangi berada di ruang terbuka dan telah memenuhi persyaratan kesehatan yang ada untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin berlibur di masa pandemi saat ini, harap mempertimbangkan dan mempersiapkan hal-hal yang tadi saya katakan, agar selain kita bersenang-senang bersama keluarga dan orang-orang terdekat, kita juga bisa menjaga diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran virus COVID-19. Semoga teman-teman semua selalu dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang saya katakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dari saya. Yang salah datangnya dari diri saya sendiri, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya liburan dulu. Sampai jumpa. Siva,
soal yang saya berikan di grup tolong ditayangkan dong. Oke, sebentar ya, Bu. Ya, bentar. Ini ada tamu saya. Masuk aja saya daripada kanan. Duduk aja. Halo, bisa sih Pak? Ya. Ya, siap ya. Saya akan bertanya kepada Muhammad Raken siapa nih namanya nih? Muhammad IPA 7. Halo IPA 7, Muhammad Raken Nabi Rifi. Abi Rifi, halo? Halo? Ya, Bu. Halo? Ya. Jadi kamu tadi menyaksikan penampilan temanmu sedang berceramah, ya. Nah, ketika kamu nanti berceramah, kamu harus mengambil yang baik dari teman tersebut dan jangan kamu ulangi yang tadi kurang tepat disampaikan oleh kakak kelasmu. Nah, sekarang saya ingin tanggapan dari Muhammad Raken. Raken, ada yang terasa aneh tidak ketika anak itu tadi berceramah? Raken, kasih aja tanggapan. Kasih tanggapan. Kamu nggak usah khawatir. Ada yang aneh nggak ketika kamu melihat apa yang ditampilkan oleh kakak kelasmu? Jadi, ya, bajunya memenuhi persyaratan, orangnya ganteng, materinya tepat, ya karena kenapa materinya dikuasai? Karena itu berdasarkan pengalaman dari si pelakunya, ya kan? Bahasanya pun kurangnya sedikit saja, tapi ada yang aneh dari ceramah tersebut. Di mana letak anehnya, Raken? Halo? Silakan. Ada, silakan yang memberikan tanggapannya adalah Rifki Alamsyah. Silakan Rifki Alamsyah. Halo Rifki Alamsyah. Iya, Bu. Ya, silakan. Menurut kamu ada yang aneh nggak? Nggak apa-apa. Dan kamu jangan ngulangi lagi. 1 poin. Jadi kita yang nontonnya nggak enak gitu loh. Ada Rizky? Rizky? Menurut saya nggak ada sih, Bu. Oh, nggak ada. Saya ulang kembali tadi dari segi kalimatnya tergelincir, terpelesetlah anak itu mengucapkan beribu-ribu, apa ya tadi dia bilang ya? Lebay, berlebihan. Tadi dia mengucapkan di awal beribu-ribu beribu-ribu apa gitu loh. Aduh, kayaknya berlebihan sekali anak ini. Jadi hati-hati ketika kamu berbicara nanti berceramah dari segi bahasanya. Yang kedua, kamu tidak boleh mengulangi lagi cara membuka ceramahnya seperti ini. Terlihat terputus. Ya, terlihatnya terputus, caranya begini, kamu boleh tidak menyapa dulu, keluar dari kamar, kemudian wajah kamu lihat kamera, hai, nah, hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kamu mengucapkan salam dulu kepada saya, habis dari buka kamar tadi, kamu katakan, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ibu Lis, guru bahasa Indonesia yang saya hormati. Kemudian teman-teman, ya, kamu mengatakan bahwa saya punya pengalaman menarik selama pandemi ini, gitu loh. Gitu baru. Nah, ketika kamu mau melanjutkan, kamu terus bergeraknya. Jangan seperti ini, tadi keluar dari kamar, kemudian dia ceramah sendiri di suatu tempat duduk. Nggak nyambung. Jadi ceritanya terputus begitu.
Sampai pada akhirnya kamu harus menutup ceramahnya dengan mengatakan bahwa minta maaf apabila ada kesalahan yang dia buka kalimat dia kasih kalimat penutupnya seperti itu. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa setiap kamu di tengah-tengah pembicaraan, kamu harus menyapa teman-teman yang saya banggakan, ya. Kemudian diulang kembali di bagian akhirnya. Semoga ceramah yang saya berikan, pengalaman ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, selamat berlibur, selamat menikmati hari yang menyenangkan di masa pandemi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan jangan lupa bawa alat peraganya. Ya, alat peraganya tadi sudah betul dia bawa koper, udah betul. Kemudian munculkan beberapa kata di atas kamu. Apa sih namanya istilahnya kalau lagi ngomong tiba-tiba muncul apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya, pokoknya ada di atas kepala kamu ada kata yang untuk mempertegas apa yang kamu sampaikan. Dan saya mengatakan, jangan sekali-sekali kamu bawa naskah. Ketika kamu berceramah, kamu menguasai apa yang kamu sampaikan, maka kamu tidak boleh bawa naskah tersebut. Nah, berikutnya ketika kamu berceramah, berilah yang berkaitan dengan pengalamanmu. Contohnya adalah misalkan kamu mengetahui informasi tentang vitamin C. Jadi teks prosedur boleh dikombinasikan ketika kamu melakukan proses pembuatan jus mangga, selebihnya kamu akan menjelaskan bahwa satu gelas jus mangga ini mengandung berapa mineralnya, vitamin C-nya, dan seterusnya. Ya, nah ketika mengatakan bahwa 100 itu munculkan di atas kepala kamu tulisannya gitu loh. Nah, ketika membuat jus mangganya jangan dari awal, jangan sudah siapkan alatnya, kemudian cepat di blender, tatonya udah jadi, sudah ada di dalam gelas, dan di kelas itulah kamu akan jelaskan apa sih manfaatnya jus mangga gitu loh. Dan supaya enak, jus mangga itu ternyata ada kiatnya, dicampurkan sedikit susu atau dicampurkan soda dan seterusnya. Begitu yang ingin saya sampaikan untuk tugas kamu. Halo, jadi yang harus kamu kirimkan ke list daftar 11 IPA 7 dan IPA 8 adalah tema ceramah yang akan kamu tampilkan. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya 1 bulan, terhitung 1 November, maka dikumpulkan 1 Desember. Tidak boleh langsung jadi. Saya akan memberikan komentar apabila kamu langsung berikan pas tanggal 1 Desember tanpa ada konsultasi. Harus ada konsultasi terlebih dahulu. Contoh, ya Bu, saya di rumah anak tunggal, mama sibuk, papa apalagi sibuknya. Bibi entah kemana kalau jam sekian. Saya yang megangin HP saya gimana? Makanya tidak boleh seperti tadi kakak yang tadi. Dia taruh HP-nya kemudian dia ngomong. Tidak seperti itu. Kamu harus mengambil settingannya. Kalaupun duduk tidak begitu caranya. Kaku sekali. Jadi kamu lagi berdiri di suatu tempat, kamu sesuaikan dengan lokasi ketika kamu berbicara nanti. Ketika PTM, kamu bisa ambil kegiatan tersebut. Contohnya, ketika kamu jam istirahat, kamu bisa berbicara tentang PTM. Ya, PTM itu kamu memberikan ceramah bagaimana kamu memiliki pengalaman ketika mengikuti PTM. Dari rumah apa saja yang dipersiapkan, nanti tinggal dikombinasikan dengan yang di rumah. Kemudian di dalam tas kamu isinya apa saja. Nah, kamu boleh mengungkapkan isi ceramahnya. Sudah tentu kamu harus mengungkapkannya secara berkualitas isi materinya. Jangan hanya cuma tasnya aja, terus habis itu selesai.
ya, apa manfaat PTM itu, mengapa saya memberanikan diri untuk mengikuti PTM itu, dan seterusnya. Begitu yang bisa saya jelaskan sebelum saya mau menutup kegiatan siang ini, BDR ini, karena saya akan menuliskan daftar tema yang akan kamu ambil untuk berceramah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau tanya. Boleh. Kalau misalnya temanya kayak PTM gitu, itu boleh melibatkan orang lain gitu nggak, Bu? Kayak masuk ke videonya. Oh, boleh. Kamu justru itu bagus, tapi jaga jarak ya. Misalkan kamu mau mewawancara, makanya kamu kasih judulnya dulu, kasih judulnya ke saya, temanya, kirim ke grup BDR, nanti saya tanggapi. Boleh gitu loh. Kamu melakukan wawancara dengan jaga jarak seperti itu bagus banget gitu. Makanya kamu sebenarnya berceramah itu lebih mudah daripada berpidato. Kenapa? Karena kalau berceramah itu ibarat kata kamu menyampaikan informasi yang betul-betul kamu kuasai. Sekaligus kamu boleh bercerita. Tinggal nanti sampai di rumah diedit, dimunculkan segala macamnya gitu. Ya. Nah, kamu mengungkapkan pengalaman kamu ketika PTM gitu loh. Nah, kamu juga boleh memberikan pendapat ya bahwa kalau waktu PTM yang dirasakan saat ini belum efektif gitu loh. Ibarat namanya juga kamu memberikan pendapat, boleh. Contohnya adalah kamu sudah berusaha datang, ternyata hanya sampai 11:30. Kenapa tidak sampai jam 1? Untuk tingkat SMA, apa bedanya dengan anak SD? Boleh loh memberikan pendapat gitu loh. Apa saja boleh, sehingga paling tidak pelajarannya jangan 3, jadi 4. Bu, kalau perlu jangan 3, Bu. 2 aja cukup. Ya, wassalam. Udah selesai kalau seperti itu. Gitu ya, yang bisa Ibu sampaikan. Halo. Ibu, maaf, saya mau tanya lagi, Bu. Untuk tema ceramahnya berarti tidak boleh sama ya, Bu? Antara MIPA 8 atau MIPA 7? Atau bagaimana? Tema itu bisa sama, Say. Oh, oke, Bu. Tema itu bisa sama. Tema itu luas, tapi dikemasnya berbeda. Contoh, Tiwi ambil PTM, tapi dia melihat dari sudut yang mananya. Sedangkan dari IPA 8-nya si Adi, dia mau PTM juga. Tapi kan sudutnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, penampilannya berbeda, caranya berbeda. Jangan sama-sama dari urutan sampai akhirnya. Kalau tema boleh sama, tapi nanti dijelaskan misalkan ya PTM tentang PTM di SMA Negeri 70 Jakarta. Berarti kamu melihatnya dari sudut sekolahnya gitu. Bagaimana sekolah itu memberikan satu aturan di dalam penyelenggaraan PTM. Jadi nanti kamu akan masuknya anak-anak, kamu foto dulu terus sambil ngomong dan seterusnya. Gampang, dan sekali lagi nggak usah lama-lama. Kalau nonton video itu lama-lama bosan. 7 menit udah paling lama. Nanti diedit di rumah, dikasihin lagu sedikit, musik sedikit, jadinya lebih menarik gitu. Gitu ya, halo. Ketika kamu pulang lah nanti PTM sebentar, kamu ada di taman 70 lagi seperti apa. Sebenarnya saya pernah melihat videonya Fadil. Halo Fadil, saya sapa kamu Fadil. Iya, Bu. Iya, kamu pernah buat tentang pajak kalau nggak salah ya Fadil ya? Iya, Bu. Itu maksudnya kayak gitu, tapi kalau itu kan rame-rame, ya tidak. Sekarang kamu buatnya sendiri, kayak gitu Fadil. Jadi kamu pindah lokasi, kemudian ada tulisannya di atasnya gitu kan. Nah, itu ilmiah banget apa yang kamu sampaikan. Boleh nanti ditampilkan ya Fadil minggu besok ya filmnya kamu ya yang tentang pajak. Tapi nanti saya akan arahkan kamu nggak boleh berkelompok, buatnya sendiri. Kamu mau ngomong itu juga boleh Fadil. Halo Fadil. Ibu. Iya, kamu buat aja itu. Kamu kan menguasai kan? Kamu menguasai materi itu kan? Menguasai, Bu. Iya, itu contohnya.
contoh yang dibuat oleh Fadil itu hampir saya kasih, makanya saya bilang bagus banget itu buatnya. Cuman karena dia buatnya buat lomba berkelompok, jatuhnya bukan materi saya gitu. Tapi itu dia udah berceramah tentang ilmu lagi, ilmu tentang uang ya. Gimana sih kenapa kita harus bayar pajak ya? Iya. Iya, Bu, betul, Bu. Jadi dia pembukaannya benar, isinya benar, penutupnya benar. Kalau secara keseluruhannya udah betul gitu. Bu Lis, boleh nggak saya menggunakan beberapa kata bahasa pergaulan? Selama tidak banyak diperkenankan. Selama tidak banyak. Seperti Ramzi tadi lah, sedikit aja. Gitu. Fadil juga boleh gitu. Tapi kalau bisa mempertahankan seluruhnya bahasa Indonesia, bisa kok gitu. Gitu aja, tentang pajak boleh, tentang apa boleh, tapi menarik. Jadi kamu pindah-pindah lokasi sambil ngomong, kemudian pura-pura lagi baca buku, lagi main ada laptop di depan kamu dan seterusnya. Jadilah itulah contoh ceramah kekinian yang sebenarnya akan ditayangkan lewat virtual. Tapi kalau ceramah yang sebenarnya tidak boleh sekali-sekali bawa teks, harus selalu pandangan mata, kemudian senyum, diajak dialog yang hadirnya. Fadil juga boleh nanti bertanya pura-puranya, gimana teman-teman? Ada nggak yang masih tidak mau untuk membayar pajak dan masih menganggap bahwa pajak itu tidak berguna? Boleh kamu sapa teman-temanmu yang ada sedang menontonnya, pura-puranya seperti itu. Karena perbedaan ceramah dengan pidato seperti itu. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Fadil mau bertanya? Silakan. Sudah jelas, Bu. Ya, jelas ya. Ibu akhiri, Ibu tunggu karena Ibu harus buat, ini udah 11:30, kita sampai jam 12, saya akan membuka daftar tema yang akan kamu akan ambil. Saya berharap Fadil tetap mengambil pajak saja, Fadil, karena saya mau bisa saya jadikan contoh nanti di berikutnya bahwa gabungan pengetahuan dan pengalaman Fadil ketika dia jajan terlintas ada pembayaran yang harus dilebihkan. Bu, ketika saya ngobrol sebentar dengan temannya, boleh nggak? Boleh, tapi tetap peran utamanya hanya Fadil. Teman-temanmu hanya sebagai peran tambahan saja. Kalau tidak ada, halo? Ada yang ingin mau ditanyakan? Siva, ngerti Siva? Halo Siva. Siva juga harus bisa, karena Fadil udah ambil pajak, maka kamu ambil berkaitan dengan bullying, ya kan, kamu agen perubahan boleh. Begitu? Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Silakan jam 1 kirim yang revisi kalimat efektif. Kemudian belum berakhir ya pembelajaran bahasa Indonesia, kamu buka, kamu tuliskan tema yang akan kamu ambil untuk untuk ceramah ulangan harian ketiga, nilai keterampilan. Begitu, Siva? Oke, Siva, ya, makasih. Saya mundur ya. Makasih ya, saya mulai tulis. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.